rantainya sudah terlipat sampai pendek. Anjingnya galaknya luar biasa. Kotorannya sudah kering di situ. Nggak ada satupun pembantu rumah itu, pegawai, karyawan perusahaan itu, karyawan kontraktornya yang berani dekati anjing itu. Baik galaknya. Sengaja dirantai dengan besar supaya nggak putus. Kalau memberi makan saudara, itu cuma disorong pakai gala panjang. Kalau sudah habis kering ditarik pakai gala, nggak ada yang berani dekat. Nah, karena saya sudah belajar dari firman ini, saya belajar dari pengetahuan juga. Saya mulai kumpulkan karyawan, saya ajari kalian ya. Walaupun anjing kalau diterima akan berubah hidup. Nggak bisa Pak, wah itu kayaknya pernah gigit orang berapa kali, wah pernah mau ditembak oleh polisi karena gigit macam-macam. Jangan. Segala-galanya anjing itu bisa berubah kalau diterima. Nah, saya terangkan dulu. Dengan pengetahuan, saya pakai firman, karena kebetulan sebagian besar karyawan itu Kristen. Lalu saya buktikan. Saudara, sebelum saya dekat dia, saya tenangkan hati saya. Tidak boleh ada adrenalin negatif yang keluar. Kalau saya tekan dikit, wah galak dia. Saya pelan-pelan dekati. Saya nggak pakai ilmu apa-apa, tidak. Pakai kasih Tuhan, menerima dia apa adanya. Baunya sudah minta ampun. Bayangkan sekian lama nggak pernah disentuh orang. Saya dekat. Nah, kalau lihat anjing, pertama lihat dua bagian. Satu ekornya, dua lihat lidahnya. Itu kentara sekali. Saya lihat ekornya mulai goyang-goyang. Walaupun ekornya pendek, karena Rottweiler dipotong ekornya. Pendek tapi goyang. Terus lidahnya mulai menjulur, nggak menyeringai. Berarti sudah mulai kenal saya. Saya dekati lagi, saya beritahu yang lain. Kamu lihatnya. Sebelum saya cari juga, anjing yang mulai tersentuh hatinya, bayangkan anjing saja bisa begitu. Saudara, setelah ekornya goyang-goyang, belajar. Dia akan beri pantatnya kepada kita. Jangan tersinggung kalau diberi pantat. Begitu tersinggung, adrenalin negatif lagi, wah dia marah lagi. Wah itu menarik sekali saudara. Kenapa dia beri pantat sambil ekornya goyang-goyang? Karena itu bagian yang paling suka dipegang. Orang Jawa bilang dipuk-puk begitu. Nah, ketika dia berikan pantatnya, saya tahu dia sudah tahu saya. Saya mulai puk-puk pantatnya. Heran ini orang-orang, belum pernah disentuh orang selama sekian waktu terakhir ini. Saya nggak tahu berapa tahun. Puk-puk, wah dia mulai. Begitu dia tahu rasa tangan saya, dia balik badan. Bagian kedua yang paling disuka anjing untuk dipegang ada di bawah leher. Pegang, dia senang sekali. Waktu saya pegang bawah lehernya, dia langsung rebah, saudara. Dia minta dilus perutnya. Itu kesukaannya anjing, saudara. Saya mulai pegang, walaupun bau di tangan saya langsung kotor, saudara. Saya langsung pegang dia, saya main dengan dia. Saya langsung mulai buka rantainya, tapi sulit. Saya panggil dua orang, ayo jujur, siapa yang nggak tegang kesini? Jangan ada yang tegang, nanti dia marah lagi nih, karena bau adrenalinnya itu. Akhirnya harus dibuka rantainya, dimandiin sudah. Coba lihat, penerimaan itu punya kekuatan yang luar biasa. Maka itu jangan ada seorang pun di antara kita melihat orang karena penampilan, karena kelakuan, karena perbuatan, karena kejahatan. Di mata Bapa di surga, semua kita ini sama. Saudara, saya ngomong lagi. Bedanya Tuhan kita dengan Tuhan yang lain. Tuhan yang lain, dosa itu dibedakan jenisnya. Tapi kalau Tuhan kita, dia nggak pernah membedakan jenis dosa. Entah itu perjinan, perampokan, pembunuhan, narkoba atau apa saja. Buat Tuhan kita itu nggak ada beda. Karena bagi dia dosa itu dosa. Juga nggak pakai ukuran besar, kecil, berat, ringan, tidak. Maka itu kalau saudara yang mengaku Kristen hidup seperti ini, menghadirkan Yesus dan menyatakan penyertaannya, maka seluruh LP ini akan terima Yesus.
Sungguh saudara, nggak usah jadi Kristen, nggak usah, biarin aja. Karena mereka, maaf, anjing saja tahu kalau diterima. Apalagi orang terima mereka. Walaupun suka curi makanan saudara, suka ambil sabun saudara, misalnya begitu. Pinjem sandal nggak pernah kembali, pakai anduk seenaknya. Pernah ngalami bukan kok di LB begini? Wah sering sudah. Tapi kalau ada kasih itu saudara, oh luar biasa. Sungguh, karena tidak ada Tuhan lain yang pernah bicara seperti ini kecuali Bapa di surga. Maka itu kalau hidup agama kita cuma aktif waktu ibadah, tapi di luar ibadah kita sama dengan mereka nggak akan tertarik pada Yesus, nggak akan tertarik. Maka itu nikmati dulu, katakan amin. Nikmati dulu kehadiran Tuhan dan penyertaannya dalam hidup kita. Nikmati dulu. Saya tunjukkan dua fakta di Alkitab, bahwa kalau Immanuel itu menyertai, maka orang-orang di sekitar kita pun bisa melihatnya itu. Yang pertama kita buka dalam Kejadian pasal 39. Ini menarik sekali. Kejadian 39 mulai ayat 1. Kejadian 39 mulai ayat 1. Saya akan baca untuk saudara. Kejadian 39 ayat 1. Adapun Yusuf telah dibawa kemana? Ke Mesir. Ingat, bukan turis ini ya, bukan turis keluar negeri. Dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Nah, pertanyaannya, Potifar orang Mesir itu orang yang percaya Yahweh Israel atau tidak? Tidak. Bahkan itu penyihir, kuasa gelapnya luar biasa. Tapi lihat ayat 2, ini kata yang penting. Tetapi berarti artinya apa? Kalau sebuah kalimat dihubungkan oleh kata tetapi dengan kalimat lain, itu artinya ini kebalikannya, kontradiksinya. Walaupun Yusuf di rumah Potifar itu jadi budak, jadi nggak digaji karena sudah dibayar beli, jadi nggak digaji, cuma kasih makan saja. Tetapi berarti keadaannya berubah. Tetapi apa? Baca kitab saudara. Tetapi apa? Nah, ini rahasianya. Bapa di surga menyertai Yusuf. Maaf, di LP narkotika ini masih jauh lebih enak daripada jadi budak di rumah Potifar. Walaupun kita nggak pernah tahu, tapi kita tahu sejarahnya. Tinggal di barak, kerja nggak pakai jam, nggak digaji. Saudara, mereka nggak bisa istirahat semau-maunya. Kalau bosnya minta ngomong apa, kerjakan tanpa bisa membantah. Dalam kondisi seperti itu, Papa menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil. Bukan karena pengalaman, bukan karena sekolah tinggi, bukan karena dia jenius, bukan karena uang banyak, bukan. Selalu berhasil, itu kuncinya karena Papa menyertai kita. Itu kuncinya. Oke, saya lanjutkan dulu. Selalu berhasil. Maka tinggallah Yusuf di rumah tuanya, orang Mesir itu. Jadi berubah statusnya. Budak yang lain tinggal di barak, dia pindah masuk rumah. Nah, ayat 3. Perhatikan kalimat pertama. Setelah apa? Dilihat oleh siapa? Tuannya. Apa yang dilihat? Bahwa Yusuf, ya stop dulu. Ini yang menarik sekali. Berarti orang yang gak percaya Tuhan pun akan bisa melihat kalau Tuhan itu menyertai kita. Ini dahsyat, saudara. Maka itu saya ulangi lagi. Kehadiran Bapa dan penyertaan Yesus itu tidak ada Tuhan di agama lain yang seperti itu. Cuma ada di dalam hidup Yesus.
Dia hadir, dia menyertai. Itu luar biasa. Rantainya sudah terlipat sampai pendek. Anjingnya galaknya luar biasa.